Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Saudara seiman, saudara seislam, jamaah Mushola Al-Barokah yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa bertatap muka, berkumpul dalam suatu amalan ibadah yang mulia, yaitu sholat subuh berjamaah. Salah satu ibadah yang disaksikan langsung oleh malaikat karena pergantian malaikat siang dan malaikat malam itu ketika sholat subuh dan sholat asar. Maka ketika kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, sudah tentu kita yang menghadirinya disaksikan oleh malaikat sedang sholat subuh berjamaah. Dan sholat berjamaah itu sendiri juga hukumnya wajib bagi yang memang tidak ada uzur. Zaman dulu ada sahabat yang keadaannya buta, oleh Rasulullah tetap diwajibkan untuk sholat berjamaah jika ada yang menuntunnya. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu seorang sahabat yang buta. Namun ketika memang tidak ada yang menuntun, tidak memungkinkan untuk berangkat sholat jamaah, maka gugur kewajibannya. Sementara kita di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, aman sentosa, tidak ada kendala, maka kita tentu wajib untuk melaksanakannya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabatnya dan juga keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua yang mengikuti manhajnya, yang mengikuti sunnahnya ila yaumiddin. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, baiklah, pada kesempatan subuh kali ini saya izinkanlah untuk menyampaikan kitab mengisi materi subuh berkah kali ini, yaitu dengan materi kitab Minhajul Muslim yang beberapa waktu yang sebelumnya juga sudah disampaikan. Di bulan Ramadan kemarin Ustadz Halimi sudah menyampaikan bab puasa, zakat, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab tentang adab, yang mana ini bab yang kedua dari kitab Minhajul Muslim. Bab yang pertama dari kitab Minhajul Muslim ini adalah tentang akidah, karena memang kitab Minhajul Muslim ini kitab yang komplit, mulai dari akidah, muamalah, akhlak, dan fikih, semuanya ada dalam kitab ini. Pada kesempatan kali ini sekali lagi saya menyampaikan bab adab. Adapun yang pertama akan dibahas dalam bab adab ini adalah fasal tentang adabun niyat, adabnya berniat di dalam ibadah. Yu'minul muslimu, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati dan mengampuni penulis dan juga kita semuanya, bahwa penulis di sini menyampaikan dalam kitabnya
yu'minul muslim bi khatari sya'nin niyah. Ya, seorang muslim beriman dengan pentingnya atau bahayanya urusan niat, resiko. Jadi sya'ni khatari itu secara tata bahasa artinya adalah bahayanya atau resiko, konsekuensi masalah niat. Jadi semua orang Islam itu percaya dengan konsekuensi niat. Wa ahammiyatiha li sa'iri a'malihi ad-diniyah wad dunyawiyah. Dan juga urgensi, pentingnya urusan niat itu untuk seluruh amalnya, baik amal itu urusan agama ataupun amal yang berkaitan dengan urusan dunia, semuanya membutuhkan niat. Ya. Jadi tidak hanya urusan dunia, tidak hanya urusan agama, dunia pun di situ juga ada niatnya, tidak sembarangan, tidak asal mengerjakannya, apalagi yang urusan agama. Id jami'ul a'mal tatakayyafu biha, yang mana semua amal itu menyesuaikan dengan niatnya. Semua amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Wa takunu bihasabiha fataqwa wa tatufu. Maka dengan kira-kira niat amal itu akan menjadi kuat, atau sebaliknya amal itu menjadi lemah. Semua tergantung niatnya. Wa tasihhu wa tafsudu taba'an laha. Ada kalanya menjadi sah atau amal itu akan rusak, semuanya mengikuti niatnya. Jadi amal itu bisa sah atau amal itu menjadi rusak, semua tergantung niatnya. Wa imanul muslim hadza bi daruratin niyah likullil a'mal wa wujubi islahiha mustamaddun awalan min qaulillahi ta'ala. Imannya orang Islam dengan kebutuhan niat ini untuk seluruh amal dan wajibnya memperbaiki amal, semuanya didapatkan yang pertama dari firman Allah yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya. Di sini menggunakan kata memurnikan agama. Pengertian dari memurnikan agama ini ikhlasuddin lillah. Jadi hanya untuk Allah. Hanya mentauhidkan seluruh ibadahnya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Jadi niatnya ikhlas lillah ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ambisi apapun, tidak ada syahwat apapun. Itu namanya ikhlas. Wa qaulihi subhanah qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishina lahuddin. Dan juga firman-Nya Allah dalam surah Az-Zumar ayat 11 yang berbunyi qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, yang artinya katakanlah Muhammad, aku diperintahkan agar menyembah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya. Di sini juga menggunakan kalimat memurnikan agama. Artinya seperti pada ayat yang sebelumnya tadi saya baca, bahwa Nabi Muhammad itu diperintah
untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas, ya, dengan memurnikan agama kepada Allah, tidak ada niat ibadah selain untuk Allah. Wasanian, dan yang kedua setelah dalil dari Al-Quran adalah min qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya Rasulullah, yaitu hambanya Allah yang dipilih, yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu ada niatnya. Bisa juga diartikan semua amal itu tergantung niatnya, ya, seperti itu. Amalnya banyak, ya, maka niatnya juga berbeda-beda. Jadi amal itu banyak, niatnya berbeda-beda, tergantung dari tujuannya dia mengerjakan amal ibadah itu. Tapi pada intinya semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Amalnya sholat, amalnya wudu, ya, amalnya sedekah. Niatnya berbeda-beda, amalnya banyak. Sholat niatnya yang menyembah kepada Allah, ya, diawali dengan salam, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Niatnya sholat menyembah kepada Allah. Amal yang lain nanti sedekah, niatnya juga sedekah. Niatnya berbeda-beda. Tapi tujuannya semuanya sama, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Itu ada di dalam Sahih Bukhari, juga Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain-lain. Hadisnya ini sangat masyhur. Tapi riwayatnya hanya satu, yaitu dari Khalifah Umar. Ini hadis ahad. Ini hadis ahad. Tidak ada hadis ini yang sahih kecuali dari jalur Khalifah Umar. Wa qawlihi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim wa rawahul Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah itu tidak melihat pada rupa kalian, ganteng apa tidak, cantik apa tidak. Dan juga Allah tidak melihat pada harta kalian, banyak atau sedikit. Allah enggak melihat. Akan tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian. Yang Allah lihat itu hati kita. Apakah di situ terdapat keimanan yang murni atau tidak? Apakah di dalam hatinya itu ada niat selain lillahi ta'ala? Yang di situ yang Allah lihat. Dan Allah juga melihat amal kita, ya, amal perbuatan kita, ya, sebanyak apa dan apakah betul-betul sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau belum. Itu yang Allah lihat. Itulah beberapa dalil yang berkaitan dengan urgensinya niat, ya, pentingnya urusan niat. Fannadhuru ilal qulub nadhurun ilan niyah, ya. Melihat pada hati, ya, itu berarti melihat pada niat, ya, karena hati itu kan ada di dalam tubuh kita yang mana di situ terdapat niat. Niat ada di dalam hati, ya, mahalun niyah. Mahalun niyah, tempatnya niat itu di dalam hati, ya, bukan di bibir, ya. Niat itu yang utama adalah di dalam hati. Idzin niyatu hiyal ba'itsu 'alal amal wad dafi'u ilaihi.
Yang mana niat itulah yang membangkitkan amal dan juga yang menolak terhadap amal itu. Semuanya itu kuncinya ada pada niat. Yang membangkitkan amal itu niat. Kalau orang sudah niat, itu yang berat pun menjadi ringan. Kalau sudah niat, semua amal itu akan bisa dilaksanakan dengan mudah, karena sudah niat. Orang nyepeda, ya, orang pit-pitan, ya, goes sampai kemanapun, karena sudah diniati, ya, semangat. Gitu. Kalau nggak niat, baru jalan sini sampai cantelan aja rasanya kaki sudah pegel. Tapi karena sudah niat dan rutin, ya seperti itu akan dilaksanakan dengan mudah. Mancing itu pekerjaan yang asik bagi orang yang sudah betul-betul diniati dan hobi. Ya, malam-malam mancing, ya, gelap, hujan, harus nyari tempat yang sepi. Kalau mancing tempatnya rame nanti nggak dapet ya kemungkinannya. Tapi harus cari tempat yang bahkan di situ kemungkinan banyak risiko berupa ular, kalajengking dan sebagainya. Malam-malam panas, hujan, dingin, kena duri, kena pecahan kaca bisa jadi. Tapi karena sudah niat, namanya mancing yang seperti itu ya dilakoni. Ya. Ada yang hobi mancing di sini? Pak Rudi. Bukan mancing keributan ya, Pak. Jadi mancing walaupun berat seperti itu ya dilakoni. Padahal belum tentu orang mancing itu dapat. Apakah orang mancing itu pasti dapat? Enggak ada yang bisa memastikan. Tapi karena sudah niat, semuanya menjadi ringan. Bahkan kebanyakan mancing itu juga bayar. Nah, harusnya kan mancing itu kan gratis karena dia sudah meluangkan waktu dan tenaganya dan usahanya. Tapi kebanyakan mancing itu bayar karena sudah dipastikan di situ ada ikannya. Ya, kalau mau yang gratis ya belum tentu ada ikannya itu. Ya itulah namanya niat. Nah kita dalam ibadah juga begitu. Ya harus bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain harus mengeluarkan uang untuk bersedekah. Ya, bersih-bersih masjid dan sebagainya. Semua amal ibadah itu akan menjadi ringan jika diniati. Kalau nggak ada niat maka akan menjadi berat. Wa min qaulihi, dan dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat baik sedangkan dia belum mengamalkannya, maka ditulis kebaikan untuknya. Jadi orang punya niat baik tapi belum mampu melaksanakan, itu akan mendapatkan kebaikan. Contoh dulu zaman Rasulullah SAW ketika perang Khaybar, insya Allah kalau nggak salah itu perang Khaybar, ada beberapa sahabat yang tertahan di Madinah, tidak bisa ikut perang karena suatu uzur, karena suatu kendala, tidak bisa ikut perang. Tapi Rasulullah bersabda mereka mendapatkan pahala walaupun tidak sama dengan yang ikut perang. Tapi mereka hanya diam di rumah tidak ikut perang, tapi dapat pahala yang sama. Nah, gitu. Karena dia sudah punya niat tapi tidak bisa melaksanakan perang, terkendala. Sebaliknya ada sebuah hadis yang menjelaskan orang iman yang saling membunuh, dua-duanya masuk neraka. Ya, orang iman saling membunuh, mungkin enggak? Orang iman saling membunuh entah karena masalah apa, namanya orang terbakar emosi. Ya.
Tapi dua-duanya baik yang membunuh ataupun yang dibunuh masuk neraka. Kenapa bisa seperti itu? Maka dalam pembahasannya ini adalah karena yang terbunuh itu juga niat untuk membunuh. Hanya saja kalah cepat atau kalah senjata atau kalah kekuatan dan sebagainya, qadarullah, maka dia terbunuh. Ya, dua orang yang berseteru, ya, kalau di Madura itu ada carok ya, sama-sama pegang celurit, ya, untuk mempertahankan harga dirinya. Menurut yang saya dengar dari orang sana asli, mereka itu sebenarnya juga beberapa di antaranya juga orang yang ahli agama, yang biasa sholat ibadah ke masjid, bahkan juga pinter baca kitab. Itu orang Madura seperti itu. Tapi untuk mempertahankan harga diri itu betul-betul dibawa mati. Ya, karena sesuatu hal, maka itu bisa terjadi perseteruan sampai mati. Nah, jika terjadi seperti itu, dua-duanya masuk neraka. Karena dia juga punya niat untuk membunuh. Nah, itulah urusan niat itu hal yang sangat, seperti disebutkan di awal, itu sangat bahaya, sangat berisiko. Fabi mujarradil hammi as-solih kanal amalu solihan yasbutu bihil ajru wa tahsulu bihil masubah. Maka dengan rencana, ya, dengan niat yang murni, ya, dengan tujuan yang murni, yang baik, amal yang baik itu akan tetap mendapatkan pahala dan menghasilkan ganjaran. Nah, dengan niat yang baik. Wa dzalika li fadilatin niyah as-shalihah. Demikian itu karena fadilahnya niat yang baik. Wa fi qaulihi, dan di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu arba'atun. Manusia itu ada 4. Yaitu yang pertama, rajulun atahullahu azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Yaitu seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia mengamalkan, ya, dia beribadah berdasarkan ilmu, ya, di dalam hartanya tadi. Dia mengamalkan ilmu dan hartanya sekaligus. Allah berikan ilmu dan harta, kemudian dia beribadah dengan ilmu dan hartanya tersebut. Nah, gitu. Dia sedekah, dia berinfak, dia mengerjakan ibadah haji, dan semua amal-amal yang berkaitan dengan harta juga berdasarkan ilmunya. Karena semua amal itu ada ilmunya. Kalau sedekah tidak berdasarkan ilmu, maka nggak sah. Haji tanpa ilmu juga nggak sah. Semua ada ilmunya, karena Islam ini agama yang ilmiah. Fayaqulu rajulun law atanillahu ta'ala misla ma atahu Allah la'amiltu kama amila. Nah, orang lain melihat laki-laki tadi yang beramal dengan ilmu dan hartanya, dia berandai-andai, seandainya Allah memberikan saya seperti yang diberikan Allah kepada orang tersebut, maka aku akan mengamalkan seperti apa yang beliau amalkan. Nah, fahuma fil ajri sawaun. Keduanya itu pahalanya sama. Orang yang betul-betul memang mendapatkan ilmu dan harta, dengan orang yang hanya melihatnya, ya Allah, seandainya aku diberikan harta, diberikan ilmu seperti beliau, saya akan beramal seperti beliau. Nah, dua-duanya pahalanya sama. Itulah pentingnya urusan niat, ya. Fadilahnya niat itu seperti itu. Nah, maka ini adalah salah satu amal yang
yang enggak berat, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengamalkannya, cukup dengan niat. Nah, gitu. Maka kalau ada orang yang mempunyai ilmu dan harta yang baik, maka kita jangan iri, jangan dengki. Kita cukup, ya Allah, seandainya Engkau memberikan saya ilmu dan harta seperti beliau, saya akan beramal seperti beliau. Itu sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau dengki, kebalikannya, semua amal ibadah kita akan habis seperti rumput dimakan api. Nah, gitu. Maka hilangkan perasaan iri dengki, ya, karena itu juga akan merusak amal ibadah kita. Sebaiknya kita doakan yang baik. Bahkan salah satu sifatnya orang Islam itu adalah senang dengan kebaikan yang diberikan orang lain, sebagaimana senang kebaikan itu ada pada diri kita. Wa rajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yahbitu fi malihi. Nah, laki-laki yang ketiga, tadi sudah ada dua nih. Nah, laki-laki yang ketiga adalah yang Allah berikan harta, tapi Allah tidak berikan ilmu, maka dia menjadi rusak dengan hartanya. Allah berikan harta yang banyak, tapi tidak diberikan ilmu agama, maka dia menjadi rusak, ya, tidak beribadah. Hartanya tidak menjadikan semakin dekat kepada Allah, bahkan menjadikan dia semakin rusak, masuk ke dalam neraka. Fayaqulu rajulun law atanillahu mislama atahu amiltu kama ya'malu. Ya. Seandainya ada seorang laki-laki lain berkata, wah, seandainya saya diberikan harta yang banyak seperti dia, bisa beli mobil, beli motor, rumah mewah yang megah, sawah yang luas, ya, bisa diberikan kemewahan dunia. Wah, sungguh enaknya, alangkah bahagianya, ya, gitu nih. Berandai-andai melihat orang yang diberikan kekayaan yang banyak, padahal yang dilihat itu orang yang jauh dari agama. Fahuma fil wizri sawaun, maka keduanya di dalam, ya, dosa itu sama, padahal dia hanya berandai-andai. Nah, gitu. Maka ketika kita melihat orang yang kaya, jangan langsung kagum. Melihat kemewahan dunia, jangan langsung kagum. Lihat dulu orangnya. Dia orang yang beribadah kepada Allah atau sebaliknya. Nah, itu kita harus perhatikan. Kalau dia orang yang ahli ibadah, boleh kita iri dengki. Bukan dengki, ya. Kita boleh iri, ya. Iri dalam kebaikan. Itu iri yang boleh. Artinya kita iri ingin bisa seperti itu, nah, itu boleh. Tapi kalau iri ingin rusaknya orang yang mendapatkan kebaikan, nah itu enggak boleh. Fa usiba dzunniyyah as-sholihah bisawabil amal as-sholih. Orang yang memiliki niat yang baik akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dengan ganjaran niat yang baik. Dengan pahalanya orang yang beramal solih, ya. Orang yang hanya mampu berniat, belum mampu beramal, itu akan mendapatkan pahalanya orang yang beramal. Wa wuzira sahibun niyah al-fasidah biwizri sahibil amal al-fasid. Orang yang memiliki niat yang rusak, niat yang jelek, akan mendapatkan tanggungan, ya, seperti tanggungan yang didapatkan oleh orang yang memiliki amal yang jelek. Wa kana maraddu hadza ilan niyyah wahdaha. Nah, sebabnya demikian ini adalah karena niat semata, ya, semata-mata karena niat yang menentukannya. Maka
Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, ya, hendaknya kita memperbaiki niat kita. Ya. Jadi apapun amal ibadah kita itu kita kembalikan pada niat kita. Nah, jadi jangan sampai memperbaiki zahirnya, memperbaiki lahirnya tanpa memperbaiki batinnya. Justru yang utama kita perbaiki, yang pertama adalah batin kita. Nah, kalau batin kita sudah baik, insya Allah lahirnya akan mengikuti. Nah, itu. Dan urusan batin, urusan niat ini yang tahu hanya kita dengan Allah. Malaikat yang mencatat amal kita pun nggak tahu. Ya. Maka dikisahkan ada yang sampai luar biasa amal ibadahnya, ya, ahli jihad, ahli sedekah, dan ahli Al-Quran bisa masuk neraka, ya, karena niat yang salah, karena niat yang tidak benar. Ahli jihad ketika di hadapan Allah, dia dihadapkan pertanyaan-pertanyaan, dia menjawab, ya Allah, saya dulu berperang untuk membela agamamu. Maka Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu, ya, ngelemboni ya sira, ya, kamu dulu berperang bukan untuk membela agamaku, tapi kamu berperang dulu untuk dikatakan sebagai seorang pemberani, sebagai seorang kesatria, seorang pahlawan. Kamu masuk neraka. Amalnya ditolak oleh Allah. Demikian juga ahli sedekah. Ya, namanya ahli sedekah itu tidak sekedar ya biasa-biasa saja. Dia sedekahnya enggak tanggung-tanggung. Setiap musola membutuhkan sesuatu, dia langsung berikan. Setiap membutuhkan sesuatu, dia langsung berikan. Tidak hanya di satu musola masjid, di mana-mana dia ahli sedekah. Tapi tujuannya supaya dikatakan orang yang dermawan, supaya dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Maka ketika di akhirat nanti oleh Allah disuruh masuk neraka. Demikian juga ahli Al-Quran, bacaannya bagus, dia hafid Quran, suaranya bagus, tapi dia masuk neraka karena dia tujuannya mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya dipanggil sebagai qori, ya, sebagai ahli Quran, maka akan masuk neraka. Nah, ini kan sangat mengerikan sekali. Amal kecil tapi niatnya benar, ya, akan dimasukkan surga. Sebaliknya amal yang sebesar gunung Tihamah, ya, sabda Rasulullah itu, amal sebesar gunung sekalipun, ya, kalau niatnya itu salah, maka amal itu akan tertolak. Maka dari itu di sini Bapak Ibu sekalian, kita sebaiknya, ya, seharusnya hendaklah memperbaiki niat kita. Jangan sampai amal sudah banyak tapi niat kita ternyata belum pas, belum tepat. Semoga kita semuanya bisa memperbaiki niat kita, memperbaiki amal batin maupun zahir kita semuanya, sehingga nanti di akhirat kita betul-betul meraih pahala atas seluruh amal ibadah kita. Demikian, ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, ya, sebatas kemampuan, sebatas ilmu yang saya miliki, ya, ada kurang ataupun lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.